Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang integrasi sosial. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya peserta didik dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, dan bisa menjelaskan tentang proses integrasi sosial. Pengertian integrasi. Menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Jadi, dalam sebuah masyarakat itu tentu terdiri dari beberapa budaya. Nah, integrasi itu merupakan proses bagaimana caranya masyarakat itu bisa menerima budaya-budaya yang berbeda tersebut. Integrasi tujuannya supaya menghindari konflik dalam masyarakat. Karena supaya masyarakat itu saling mengetahui budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Pengertian integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut bisa berupa perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan nilai sosial, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Syarat terjadinya integrasi sosial yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten atau terus-menerus. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Jadi, dalam kelompok itu, jika budaya-budaya itu sama, maka integrasi sosial akan semakin cepat. Jika dalam sebuah masyarakat itu terdapat beberapa budaya dan budayanya itu semakin banyak, maka integrasi sosial akan semakin lambat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial yaitu besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompok, maka integrasi sosial akan berjalan semakin lambat, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Semakin sering masyarakat itu berpindah tempat atau berkunjung ke masyarakat yang lain, maka integrasi sosial akan semakin cepat dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Semakin sering masyarakat itu berkomunikasi dengan masyarakat yang lain dan masyarakat itu terbuka dengan masyarakat yang lain, maka integrasi sosial itu semakin cepat. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Kita bahas satu persatu. Integrasi normatif yaitu integrasi yang terjadi akibat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu masyarakat Indonesia itu mengakui norma yang sama yang tergabung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu ada beberapa anggota masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Contohnya dalam masyarakat Indonesia sendiri, suku Bugis itu suka melaut. Suku Jawa misalnya itu suka bertani dan suku Minang itu suka berdagang. Nah, mereka itu akan saling melengkapi satu sama lain. Karena mereka memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu integrasi koersif, yaitu integrasi yang
terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Contohnya adalah undang-undang di Indonesia yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia antara etnis yang satu dengan etnis yang lain itu harus saling menghormati. Selanjutnya yaitu proses integrasi sosial. Ada dua proses integrasi sosial. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua akulturasi. Asimilasi adalah bertemunya kedua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi dan memunculkan kebudayaan baru dan meninggalkan sifat budaya yang lama. Contohnya adalah musik dangdut, merupakan perpaduan budaya musik Melayu dan musik India. Selanjutnya yaitu akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan baru, sehingga kebudayaan baru dan kebudayaan lama itu bisa menjadi satu tanpa menghilangkan budaya aslinya. Jadi, dua kebudayaan itu masih terlihat aslinya. Contohnya adalah Masjid Menara Kudus yang merupakan penggabungan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Fungsinya tetap sebagai masjid, Masjid Menara Kudus. Tetapi bentuknya itu seperti pura dalam agama Hindu. Pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, yaitu kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Jadi, suatu masyarakat itu terbuka terhadap budaya lain. Yang keempat, yaitu adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Selanjutnya yaitu adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, kemudian adanya perkawinan campuran atau amalgamasi, dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, silahkan jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini di buku tulis masing-masing, dan kemudian buatlah peta konsep tentang integrasi sosial di buku tulis masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.